Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Elsa Ariandani dari kelas 1 MPIC akan menjelaskan beberapa hal tentang perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak. Perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak. Perkembangan emosi dan kepribadian. Diri pada masa kanak-kanak tengah dan akhir, diri internal atau internal self, diri sosial atau social self, serta diri yang diperbandingkan secara sosial atau social comparative self menjadi menonjol. Konsep diri merujuk pada dominan evaluasi yang spesifik mengenai diri, penghargaan diri merujuk pada evaluasi global yang mengenai diri, yang juga menyangkut martabat diri atau self-worth dan gambaran diri atau self-image. Penghargaan diri memiliki kaitan yang cukup dengan prestasi di sekolah, namun memiliki kaitan yang luas dengan inisiatif. Ada 4 cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penghargaan diri, yakni 1. Mengidentifikasi penyebab rendahnya penghargaan diri. 2. Menyediakan dukungan sosial dan persetujuan sosial. 3. Membantu anak-anak meraih sesuatu. 4. Membantu anak mengatasi tantangan atau masalah yang dihadapi. Yang B. Perkembangan emosi. Perubahan-perubahan dalam emosi yang menyangkut pemahaman terhadap emosi-emosi yang kompleks seperti bangga dan malu. Mendeteksi bahwa ada lebih dari sebuah emosi yang dapat dialami dalam sebuah situasi khusus. Mempertimbangkan lingkungan yang dapat menggiring pada reaksi emosional. Memperbaiki kemampuan menekan dan mengungkapkan emosi-emosi negatif, serta menggunakan inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan yang ada. Menurut Goleman menyatakan bahwa intelijensi emosional mencakup 4 bidang: kesadaran diri emosional, mengelola emosi, membaca emosi, serta menangani relasi. C. Perkembangan moral. Para ahli berpendapat bahwa perkembangan moral terdiri dari 3 level: prakonfesional, konfesional, postkonfesional, serta 6 tahap. Masing-masing level terdiri dari 2 tahap. Mereka berkeyakinan bahwa ke-6 tahap ini berkaitan dengan usia. Pengaruh pada perkembangan tahap-tahap mencakup perkembangan kognitif, imitasi, konflik kognitif, relasi dengan kawan sebaya, dan perspektif melihat sudut pandang orang lain. D. Gender. Stereotip gender demikian tersebar luas di seluruh dunia. Antara pria dan wanita terdapat sejumlah perbedaan fisik. Beberapa ahli menyatakan bahwa perbedaan kognitif pria dan perbedaan wanita terlalu dibesar-besarkan. Ditinjau dari sudut pandang perbedaan sosio-emosional, secara fisik pria lebih agresif dibandingkan wanita. Sementara dibandingkan pria, wanita meregulasi emosinya secara lebih baik dan lebih banyak terlibat dalam tingkah laku prososial. Klarifikasi peran gender memfokuskan perhatian pada seberapa maskulin, feminim, dan androginikah seseorang itu. Androgini berarti memiliki karakteristik feminim dan maskulin yang positif. Para ahli berpendapat bahwa ketika kita membahas gender, kita perlu meninjaunya dalam konteks yang lebih luas. 2. Perubahan perkembangan dalam relasi orang tua dan anak. Dibandingkan dengan masa kanak-kanak awal, orang tua meluangkan lebih sedikit waktunya di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Ada berbagai isu baru muncul dan berbagai perubahan dalam disiplin. B. Orang tua sebagai manajer. Orang tua berperan penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh anak, mengawasi perilaku anak, serta inisiator dan pengatur sosial. Peran ibu cenderung lebih berperan dalam peran pengasuhan ini daripada ayahnya. C. Keluarga tiri. Ketika orang tua bercerai, anak-anak yang tinggal di keluarga tiri mengalami lebih banyak masalah sesuai dengan diri dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di keluarga normal. Meskipun demikian, mayoritas anak-anak yang tinggal di keluarga tiri tidak memiliki masalah penyesuaian diri. 3. Kawan-kawan sebaya. A. Perubahan perkembangan. Beberapa perubahan perkembangan yang dimiliki menyangkut relasi dengan kawan-kawan sebaya di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir adalah meningkatnya preferensi terhadap kelompok kawan berjenis kelamin sama, meningkatnya waktu yang digunakan dalam interaksi dengan kawan dan ukuran kelompok, serta berkurangnya supervisi dari orang dewasa terhadap aktivitas kelompok. B. Kognisi sosial. Anak-anak yang populer sering kali dipilih sebagai kawan terbaik dan jarang disukai oleh kawan-kawannya. Anak rata-rata memperoleh angka rata-rata baik. C. Status kawan-kawan sebaya. Keterampilan dalam pemrosesan informasi sosial dan pengetahuan sosial dimiliki 2 dimensi penting dalam kognisi sosial dalam relasi kawan-kawan sebaya. D. Bullying. Terdapat sejumlah anak-anak yang mengalami bullying dan hal ini memberikan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang pada korban maupun pelaku. E. Sahabat. Seperti halnya kawan-kawan orang dewasa, anak-anak saling bersahabat cenderung satu sama lain. Persahabatan pada anak-anak memiliki 6 fungsi.
kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan imitasi atau intimasi atau afeksi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.